Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummatil islam. Walhamdulillahilladzi razaqana bi syariatil islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-allam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumin ma'lum wa ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih tentang seputar fikih pemerintahan dalam Islam. Kita sudah menyelesaikan tentang otoritas legislatif dalam Islam. Apa bedanya dengan DPR di negara kita? Kita selesaikan otoritas eksekutif dalam Islam. Apa bedanya dengan pemerintahan presiden dalam negara kita? Hari ini kita akan masuk materi baru, otoritas yudikatif dalam Islam. Bagaimana para ulama fikih mendudukkan serta menggambarkan proses dan sistem peradilan dalam Islam. Apakah sama dengan sistem peradilan kita? Nah, itu nanti akan kita bahas, kita uraikan pandangan ulama fikih dan argumentasi hukum serta dalilnya, lalu kita coba kaitkan dengan sistem peradilan di negara kita. Sehingga materinya adalah disebut dengan as-sultatul qadaiyah fil Islam. Sehingga judulnya adalah tentang as-sultatul qadaiyah fil Islam, otoritas yudikatif dalam pemerintahan Islam. Sub pertama adalah tentang nasy'atu wa usus, yaitu kaedah serta dasar-dasar peradilan dalam Islam dan bagaimana prosesnya sampai menuju peradilan yang sangat modern sampai saat ini. Jadi judulnya adalah As-Sultatul Qadaiyah fil Islam, otoritas yudikatif lembaga peradilan dalam Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan terjemahkan dulu apa pengertian qada atau peradilan atau kehakiman dalam Islam. Jadi kalau kita bicara ilmu fikih itu pasti pembahasan pertamanya petakan dulu apa definisinya. Bagaimana pengertian definisi secara bahasa, lalu bagaimana pengertian definisi secara syariat. Yang dipakai nanti pendekatan syariat. Pendekatan bahasa kadang cocok, pendekatan syariat itu yang menjadikan dia dasar hukum. Nah, dalam ilmu fikih kadang-kadang kita sering berbeda. Tapi kan artinya begini Pak Ustadz, itu pendekatan bahasa, pendekatan etimologi. Tapi pendekatan yang dipakai hukum adalah terminologi atau istilah atau syariat. Tapi dia pasti akan melihat kepada pendekatan bahasa atau pendekatan etimologi. Contoh pembahasan yang sering saya ulang-ulang, sholat itu secara bahasa adalah doa, tapi secara syariat perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam yang isinya doa dan perbuatan, kan itu. Dan SOP-nya, prosedur tetapnya harus menggunakan bahasa Arab mutlak. Itu sholat. Jadi kalau ada orang cukup duduk berdoa, dia sholat secara makna umum, tapi secara syariat Islam dia sedang tidak sholat. Baik, apa itu qada secara hukum? Adalah al-hukmu bainan nas. Jadi qada atau keputusan atau ketentuan itu adalah hukum yang diterapkan di antara dua manusia. Jadi qada dalam Islam itu ada dua manusia bersengketa, itulah peradilan. Kalau manusia dengan jin nggak masuk, manusia dengan hewan nggak. Wal qadi, orang yang memutuskan itu namanya hakim. Jadi kalau dalam ilmu tauhid percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada ketentuan dan ukuran yang telah Allah tetapkan. Sepertinya begitu. Apa itu syariat? Faslul khusumat, yaitu klasifikasi perselisihan
Jadi kegunaan peradilan itu dalam Islam adalah pertama faslul khusumat, klasifikasi perselisihan. Oh ini urusannya sipil, oh ini urusannya pidana, oh ini urusannya agama, oh ini urusannya privat. Nah, itu namanya faslul khusumat, klasifikasi perselisihan. Yang kedua, qat'ul munazaat, memutuskan persengketaan. Jadi tugas daripada peradilan Islam itu cuma dua, klasifikasi masalahnya, kedua memutuskan persengketaannya. Bahasa Arabnya apa? Faslul khusumat, qat'ul munazaat. Ada masalah diklasifikasikan, ada persengketaan diputuskan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Wa huwa amrun matlubun fil Islam. Dan memang agama memerintahkan itu. Jadi agama itu tidak ada yang abu-abu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau memutuskan di antara mereka berdasarkan apa yang telah Allah perintahkan. Yang kedua, fahkum bainahum bil qis. Tugasmu Muhammad, hukumilah, putuskanlah di antara mereka bil qisti, dengan keadilan. Yang ketiga, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Kami turunkan Al-Qur'an dengan standar kebenaran yang mutlak, litahkuma bainan nas, yang dengan standar mutlak Al-Qur'an itu yang benar itu engkau memutuskan di antara manusia bima arakallah, berdasarkan petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Jadi jelas sistem peradilan kita itu dalam Islam, klasifikasi persengketaan, memutus sengketa supaya menjadi jelas, dan penerapan hukumnya berdasarkan petunjuk Allah, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang menjadi motivasi seseorang itu untuk menjadi qadhi atau hakim? Ada hadisnya, idza ijtahadal hakim fa akhta'a falahu ajrun. Apabila seorang hakim berijtihad memutuskan dua perkara, lalu perkaranya ternyata di kemudian hari salah, maka baginya satu pahala. Tapi kalau keputusannya ke depan benar, maka baginya dua pahala. Kalau merujuk pendapat Islam, maka tidak boleh hakim itu dipidana, karena dia salah pun sudah berpahala. Dalam Islam ya. Kalau dalam negara kita beda lagi. Gimana nggak dipidana Pak Ustadz? Disuap kok. Nah, itu beda urusan itu. Artinya kalau menggunakan hadis ini, hakim itu jangankan benar, salah pun pahalanya satu. Apalagi benar pahalanya dua. Wah, berarti luar biasa. Betul. Dan kembali tadi, apa tugasnya? Memutuskan sengketa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi clear di situ. Itu yang membedakan dengan sistem peradilan di luar Islam. Kemudian kenapa dia tidak bisa dipidana? Karena hakim itu berijtihad. Kalau salah pahala satu, kalau benar pahalanya dua. Satu karena kebenaran keputusannya, satu karena dia mengatakan yang benar itu benar. Wa hukmuhu syar'an. Lalu apa hukumnya peradilan ini? Apa kita semua menjadi qadhi? Tidak. Hukumnya adalah fardul kifayah. Artinya kalau sudah ada satu yang mewakili, maka yang lain gugur kewajibannya. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh kita kalau punya anak. 1 ilmu kedokteran, 2 ilmu agama, 3 ilmu mewaris katanya. Kalau anaknya 2 berarti 1 agama 1 umum. Kalau anaknya 3 berarti dibagi 3. Yang seru itu kalau anaknya 5. Nah, 1 uji coba, 1 yang benar, uji coba yang benar kan begitu ya, banyak, jadi bisa milih ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa tidak semua orang wajib menjadi hakim karena hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah pengertiannya? Apabila sebagian sudah melakukan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Fayajibu 'alal imam, meskipun fardu kifayah, seorang imam wajib untuk menentukan segera seorang hakim. Tidak boleh ada kekosongan kehakiman.
Karena fardu kifayah itu kalau tidak ada yang melakukan maka semuanya berdosa. Apa dasarnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Hai orang beriman, kalian harus menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan. Itulah kenapa Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal kejuhutannya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, li'an ajlisa qadiyan, aku duduk satu saat menjadi seorang hakim, baina isnaini, menyelesaikan dua orang yang sedang berperkaya, ahabbu ilayya, itu lebih aku suai daripada aku beribadah 70 tahun lamanya. Nah, itu luar biasa itu. Jadi ibadah 70 tahun itu masih lebih berharga duduk satu saat menyelesaikan dua orang berperkara. Kenapa? Karena dua orang ini harus dikelirkan. Karena kalau tidak diselesaikan, mereka akan berjalan dengan kesesatan dan ketidakbenaran. Ketika sudah diputuskan, yang benar melaksanakan, yang salah kembali kepada kebenaran. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, saya beribadah 70 tahun masih lebih saya sukai, yaitu saya menyelesaikan dua orang yang sedang berperkara. Jadi kalau ada orang yang bertengkar, kita bantu menyelesaikan, berarti kita kayak Ibnu Mas'ud. Yang ada bagaimana? Saya nggak ikut-ikutan ya, kan gitu kan, nggak mau repot. Padahal lebih afdol dari ibadah 70 tahun. Kalau cuma foto-foto Pak Ustadz, itu nggak menyelesaikan, itu nambah masalah biasanya. Foto-foto, rekam-rekam kan gitu ya. Ini menyelesaikan dua orang yang sedang bersengketa. Apa hikmahnya? Hajatun nas ilaihi, memang manusia butuh li faddi munaza'atihim, untuk menyelesaikan perselisihan mereka, wa taufiri masalihihim, ke depan maslahatnya lebih baik, wa ri'ayatu huquqihim, agar yang berhak mendapatkan haknya, yang bersalah dihukum sesuai dengan kesalahannya, wa man'uz zulmi wat tazalum, menghindari kezaliman dan orang-orang yang terzolimi secara terus-menerus, wa muharabatul ahwa, untuk menolak segala bentuk hukuman berdasarkan hawa nafsu. Jadi adil. Jadi nggak ada itu yang namanya karena ini orang ini musuh saya, bukan pendukung saya, sikat. Nah, karena ini teman saya, enggak. Dia harus adil. Tidak ada perbedaan. Kemudian kenapa peradilan ini penting? Karena ternyata para nabi salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan, dan itu terjadi ketika masa Nabi Daud, dan itu diceritakan dalam surah Shad ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi ini, maka tegakkanlah hukum itu di antara manusia bil haq, wala tattabi al hawa fayudulluka an sabilillah. Jangan engkau ikuti hawa nafsumu sehingga engkau tersesat dari jalan Allah. Jadi Nabi Daud waktu itu tidak mendengar pendapat yang kedua. Jadi menurut dia pertama sudah benar, ya sudah, kedua dia nggak dengarkan pendapatnya. Maka turunlah ayat ini menegur. Harus dengarkan duanya, apapun argumentasinya, meskipun yang kedua ini secara viral sudah salah, tetap dengarkan pembelaan dirinya. Itu namanya adil. Udah, Bapak nggak usah bicara, udah salah, udah pasti, udah selesai. Enggak, dengarkan dulu argumentasinya apa, ini apa pembelaannya, didengarkan semua, dan haknya dibagi sama. Jangan kita sebagai hakim, ketika yang satu ngomong kita dengarkan dengan seksama, satu lain ngomong kita main HP, itu nggak adil. Itu harus dengarkan dua-dua. Kenapa? Karena ketika engkau membuat keputusan yang salah, ingat, azabun syadid, nanti ada azabnya dan akan diminta pada yaumil hisab. Dan Rasulullah SAW ternyata ketika memimpin Madinah itu mengcover semuanya di tangan beliau. Beliau hakimnya, beliau pemimpinnya, beliau khalifahnya, beliau pemimpin agamanya, semua itu di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun di Madinah itu semuanya di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul pertanyaan, bagaimana di luar kota Madinah?
Apa mungkin Nabi ke sana? Tidak. Nabi mengutus sahabatnya. Inilah namanya qadi wilayah, yaitu mewakili Nabi di wilayah-wilayah yang ada. Jadi itu terkait dengan bahwa Nabi dialah qadinya, dialah hukumnya, dia yang menyelesaikan semuanya. Sehingga apa yang Nabi lakukan ketika Nabi di di Madinah, dia yang menyelesaikan semuanya, dia yang memutuskan perkara, dia urusan agama semuanya di tangan Nabi. Tapi pertanyaannya, di mana itu? Di Madinah, betul. Tapi di Mekah, di Jordan, di Damaskus, di Mesir, Nabi ke sana? Enggak. Nabi utus sahabatnya. Amr bin As ke Mesir, Ali ke Kufah, kemudian Utab bin Usaid di Mekah, Musa al-Asy'ari ke Yaman, Mu'az ke Yaman. Jadi memang Abu Musa ke Basrah, Mu'az ke Yaman. Itu menunjukkan apa? Ternyata sebelum Nabi wafat pun dia sudah mewakilkan keputusan agama itu kepada para sahabatnya. Dan sahabatnya bagaimana konsultasinya? Berkirim surat atau ketika musim haji balik ke Madinah nanya ke Rasul, baru dikasih keputusan. Jadi semasa Rasul hidup pun sudah diberikan yang disebut dengan distribusi otoritas itu. Rasul mewakilkan sahabatnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kan begitu ya. Jadi ketika Nabi wafat, apalagi siapa yang bisa memutuskan? Tidak ada. Maka perlu kesepakatan para sahabat, namanya ijma atau konsensus. Sahabat wafat, murid-muridnya wafat, murid-muridnya lagi, tabi'in, terus sampai ulama. Itulah kenapa ulama itu pewaris Nabi, karena sanad keilmuannya bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bedanya kita tidak bisa berhubungan langsung, itu aja. Kalau bisa kita fax email, kita email itu email. Jawab Rasul dari sana, udah kan begitu kan, nggak bisa lagi, terputus dia. Tapi jelas urutannya bahwa pada masa Rasulullah dia hakimnya, dia pelaksananya, dia yang menetapkan semua syariatnya. Tapi apakah mutlak? Iya, di Madinah. Tapi ketika di luar kota Madinah, Rasul memberikan hak perwakilan kepada sahabatnya yang dipercaya mampu memimpin. Dan itu dialognya terkenal kan antara Rasul dengan Mu'az bin Jabal. Bagaimana kalau nanti kamu di Yaman? Aku menggunakan Al-Quran. Kalau nggak ada, aku menggunakan hadis. Kalau nggak ada, aku akan beristihad berdasarkan petunjuk Al-Quran dan tidak akan melampaui batas. Kalau sekarang udah enak, Bapak jadi pimpinan wilayah gampang, tinggal WA, tinggal video call. Sangkin kerennya kadang-kadang, Pak nih putuskan, kan begitu kan. Saya sudah melihat langsung itu kehebatan video call ini. Titip doa, dia pusing titip doanya, langsung didoain, nih dah doa, aslinya begini. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Saya bilang wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa jawab juga kan. Makbul nggak itu Pak Ustadz? Ya, kalau kita berdoa pasti Allah kabulkan. Cuman prosesnya begitu, wallahu a'lam kan. Jadi dia mungkin banyak yang ngasih doa, tulis sana, hilang mungkin kertasnya kan begitu. Udah telepon video call. Nih, gua depan Ka'bah, lu doa gitu kan. Ya, nggak begitu juga. Jadi itu menjadi dasar. Lalu kata Nabi, apakah yang aku putuskan benar? Selama itu petunjuk wahyu, benar. Bisa salah, bisa saja. Dan Rasul pernah dalam menyelesaikan satu perkara, karena yang satu argumentasinya bagus, ngomongnya bagus, Rasul menangkan yang benar A. Tapi setelah dia pulang, datang malaikat Jibril, yang benar yang B. Nah, maka keluarlah kata Rasul kalimatnya, umirtu an ahkuma bizahir wallahu yatawallas sarair. Aku diperintahkan untuk menghukumi yang zahir, di balik itu hanya Allah yang tahu. Oh, kita Pak Ustadz dizolimi, kita sudah argumentasi, kalah kita, mereka sudah bersatu semua, misalnya kan gitu ya. Apalagi mereka sudah bersatu padu, pokoknya udah dibayar semua.
Ya jangankan pada masa Bapak, masa Nabi aja Nabi bisa salah. Bapak bagus gak argumentasinya? Insya Allah argumentasi bagus. Coba saya dengarkan. Oh biasa aja ternyata, kan begitu kan. Jadi argumentasi itu harus bagus dibuat, pledoinya bagus, diterima. Dan itu Rasul lakukan. Benar A. Berangkat 2 orang itu turun malaikat Jibril. Salah, yang benar B. Ya, bagaimana? Saya sudah beristihad. Argumentasinya, fakta-faktanya bagus, maka keluarlah kaidah al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Yang menggugat sertakan bukti, yang menolak bersumpah batalkan bukti itu. Kan begitu. Bapak saya tuduh korupsi, ini buktinya transferan. Oh, saya tidak korupsi. Apa buktinya? Demi Allah saya tidak korupsi, ini buktinya. Ini transfer untuk bayar SPP. Nah, selesai kan? Ternyata bukti transfernya apa? Di copy, di crop, diganti sogokan, kan begitu kan? Ada buktinya. Yang ketiga, jelas kata Rasul, innama ana basyarum mislukum. Aku ini seperti kalian. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Kalian berperkara kepadaku. Wa la'alla ba'dukum an yakuna alhan. Bisa saja yang berperkara itu salah satunya alhan, afton, cerdas, ngomongnya oke, presentasinya bagus, argumentasinya masuk akal, fakta-fakta persen oke, bihujjatihi mim ba'din, dari yang lain. Jadi kalau sudah persidangan itu tidak hanya kemampuan katanya sudah dibayar, dia memang mampu menjelaskan ketika dengan bagus. Kalau argumen saya bagus, apalagi disiarkan secara live, orang nggak akan bisa menolak itu. Jelas argumentasinya, diterima, kan begitu. Tapi Pak Ustadz menurut saya nggak bagus argumentasinya. Ya menurut saya Pak Ustadz. Apa dasar Bapak? Feeling aja Pak Ustadz. Nah ini orang begini, diakan aja, didoakan dapat hidayah. Pakai feeling, nggak bisa, pakai ilmu. Ada dasarnya, ada argumentasinya. Nah, kita banyak ketemu begitu tipenya. Gimana ini? Ya Pak Ustadz, saya nggak setuju. Menurut Bapak gimana? Feeling saya ini Pak Ustadz. Feelingnya sudah selesai itu. Nah, itu berarti dianggap aja cerita lewat kan begitu. Tapi kalau yang saya pelajari pasal ini, junto ini, pasal ini, itu berarti dia punya ilmunya. Kalau hanya feeling ya sudah, serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kan feeling. Dalam peradilan tidak ada al-bayyinah, mana faktanya, mana buktinya, mana argumentasi hukumnya. Dan Rasul sudah mengakui saya ini manusia biasa. Kalau ada yang cerdas ya sudah, saya pun berdasarkan kecerdasan dia menjelaskan masalahnya. Jadi bagaimana Pak Ustaz supaya peradilan kita itu tidak ada begitu-begituan? Ya kita dakwahi para pengacaranya kan, supaya bertobat kan. Tapi memang ya harus jelas, alhan wa afton wa absar. Bicaranya meyakinkan, cerdas, dan bisa menjelaskan argumen secara runtut. Nah itu berarti orangnya luar biasa. Kemudian kenapa ini? Kemudian pada masa Nabi memang Nabi menyelesaikan, tapi ketika Islam sudah menyebar ke Madinah, ke Basrah, ke Mekah, ke Mesir, terpaksa Nabi mengutus orang. Siapa? Ali diutus ke Yaman, Ali pulang diutus Muaz, Muaz pulang diutus Musa. Jadi diganti-ganti diutus ke Yaman Ali. Rasul mengutus kembali Utab bin Usaid ke Mekah. Untuk apa? Untuk menegakkan ketentuan agama. Jadi Rasul sendiri nggak bisa datangi semua tempat, nggak bisa. Cukup dia pasti Ali layak berangkat, Muaz layak berangkat. Apakah sampai di sana Ali Muaz WA Rasul? Nggak ada WA kan? Ya sudah, Rasul percaya saja. Nah, paling nanti ketemu ketika musim haji, balik ketemu baru nanya kan begitu ya, atau berkirim surat. Tapi tetap Rasul percaya kepada perwakilan, maka keluarlah hadisnya. Seorang hakim kalau beristihad, jangankan benar, salah pun pahala 1, kalau benar pahalanya 2. Dan setelah Rasul wafat, Abu Bakar melaksanakan juga, Umar melaksanakan juga. Jika ada yang bermasalah diselesaikan berdasarkan petunjuk Rasul. Tapi pada masa Umar, dia melihat bahwa kalau semua diselesaikan tidak mungkin. Kenapa? Karena Islam semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak masalahnya. Umar memutuskan mana yang sifatnya administratif,
itu ada petugasnya, mana yang sifatnya hukuman itu ada petugasnya. Jadi kalau sekarang itu berarti dibagi, mana hakim, mana panitera. Nah, jadi kalau idariyah itu panitera yang nyatet-nyatet, mengumpulkan hasil persidangan. Mana hakim, dia membacakannya. Kenapa? Pada masa Nabi dengan Abu Bakar nggak banyak kasus. Pada masa Khalifah banyak kasusnya. Karena Islam semakin luas sehingga dia memisahkan mana qada, mana wilayah idariyah, mana yang sifatnya administrasi kalau sekarang panitera, mana yang namanya keputusan. Jadi hakim hanya mendengarkan pendapat, mengambil, tapi yang mencatat, menuliskan, mengeluarkan lembarnya itu adalah wilayah idariyah. Kalau kita namanya panitera dalam pengadilan. Kemudian menurut Umar bin Khattab, setelah Islam semakin besar, dia harus menunjuk para hakim-hakim di daerah-daerah. Kalau dulu kan sahabat saya jadi hakim semuanya, dipisah. Mana hakim pemerintahan, mana hakim pengadilan, dia tunjuk itu. Di Mesir misalnya Amr bin As hakim pemerintahan, kemudian Abdullah bin Mas'ud pengadilannya. Di Basrah misalnya Abu Musa, nanti sahabat lain sebagai ininya. Di Irak misalnya Ali Ibrahim An-Nakhai itu menjadi bagian peradilannya. Jadi dipisah. Nah, itu menunjukkan setelah Nabi wafat tidak ada lagi manusia yang punya otoritas mutlak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya terpisah kapasitas para sahabat. Kemudian Umar juga yang meletakkan dasar-dasar peradilan yang terpisah dari yang lain. Jadi ada kantornya, ada gajinya, ada fasilitasnya, kemudian ada aturannya, ada risalah keputusannya. Itu lengkap pada masa Umar. Maka dalam pemerintahan, kata Ibnu Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah, rujukan para ulama kalau terkait pemerintahan itu lebih banyak kepada qada, keputusan Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Karena dia yang mempunyai apa? Inovasi terobosan tentang penerapan Islam, karena lebih kompleks dan lebih majemuk pada saat itu. Jadi pada masa Abu Bakar khalifah nggak ada gajinya, masuk Umar bin Khattab dibuat ada gajinya. Para tentara itu dari mana gajinya? Kalau menang perang dapat humus. Nah, pada Umar nggak digaji tiap bulan, dikasih fasilitasnya, sehingga ketika perang dapat rampasan masuk ke negara, tidak untuk para yang perang. Kemudian untuk hakim dibagi dua, mana hakim administratif, hakim negara, mana hakim pengadilan. Semua dibagi karena menurut Umar manusia sudah banyak dan tidak ada lagi yang satu-satunya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, orang yang berperkara di penjara, caranya bagaimana? Dikurung di rumah, nggak boleh keluar rumah, dicekal namanya, dicegah dan tangkal. Pada masa Umar dibeli daerah untuk dibuat khusus penjara untuk orang-orang yang bermasalah. Kemudian masalah pidana, masalah kisos itu masih di tangan khalifah. Jadi perkara-perkara sipil, perkara-perkara perdata itu di tangan qadi yang ditunjuk khalifah, tapi untuk urusan pidana, kisos dan hudud yang memang itu ketentuan agama mutlak di tangan khalifah. Apa itu hudud? Perzinahan, pembunuhan, pencurian, fitnah, berontak kepada negara, teroris, perampok. Nah, itu di tangan khalifah. Tapi yang lain itu di tangan qadi yang ditunjuk oleh khalifah. Dan Utsman yang memindahkan sistem peradilan yang sebelumnya di masjid ke sebuah tempat yang ada kantornya. Nah, kalau Umar memisahkan tugas administratifnya, Utsman memindahkan tempat dari masjid ke kantor. Jadi perlu saya sampaikan, kenapa masjid zaman dulu sama sekarang nggak sama? Karena masjid pada zaman dulu punya 8 fungsi. 8 fungsi itu pada masa Umar, Utsman dikurangi. Kan 8 fungsi itu tempat ibadah, tempat politik, latihan perang, tempat musyawarah,
tempat melaksanakan kisos, tempat menyelesaikan perkara, tempat berkumpul umat, tempat umat melaksanakan ibadah. Pada masa Umar, Dinas Umayyah dipisah. Kalau hukum ada kantornya, kalau perkara di sini ada ininya, latihan perang ada, sehingga tinggal 3 kan fungsi masjid itu. Satu, riayah, mengatur masjid supaya rapi. Kedua, dianah, mengatur ibadahnya. Yang ketiga, yaitu mengatur umatnya. Jadi masjidnya diatur, dijaga lingkungannya, umatnya dijaga keilmuannya dengan ibadah nyaman. Ketiga, dijaga keberlangsungan ekonomi. Cuma 3 masjid itu. Jadi kalau dibilang berubah, bukan berubah, karena memang fungsinya sudah banyak diambil dalam lembaga yang lain. Kalau dulu memang semua di Masjid Nabawi, perang di situ, rapat di situ, latihan perang di situ, semuanya di situ. Nah, sekarang itu mulai dikembalikan lagi. Kan sekarang banyak masjid yang di bawah tempat acara kan. Nah, kemudian acara hajatan di bawah kan begitu ya. Jadi ingin mengembalikan fungsi kayak dulu sebenarnya. Cuman kalau dulu, kalau azan berhenti, sholat ke atas. Nah, kalau sekarang tidak, berapa tempat sholat lanjut, di bawah lanjut juga acaranya. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi nggak sesuai juga dengan tujuan awalnya, kan itu dakwah. Mudah-mudahan nanti kalau sholat mereka berhenti, naik sholat ke atas. Ternyata dalam beberapa tempat yang saya kunjungi, sholat lanjut, di bawah lanjut. Saya tanya, kenapa nggak sholat, Bu? Berhalangan. Ibu-ibu, pas laki-lakinya masa berhalangan? Kan enggak. Nah, itu contohnya begitu. Nah, kan itu supaya tahu telah bergeser sistem peradilan yang sebelum jadi masjid, karena semakin banyak berpindah ke tempat yang khusus, yaitu kantor peradilan. Kemudian apa yang menjadi dasar peradilan itu dilaksanakan? Pada masa Nabi, khususnya pada masa Nabi sampai Abu Bakar itu sistem peradilannya sistem individu. Jadi apa kata Nabi, apa kata Abu Bakar, udah langsung. Yang kedua, tidak ada catatan-catatan pengadilannya, karena waktu itu nggak banyak. Datang perkara, selesai. Karena khalifah langsung yang menangani. Tapi dalam masa Umar ditunjuk bahwa hakim ini ada gajinya, ada catatannya, perkara-perkara itu diarsipkan. Karena kalau tidak, kalau nanti ada masalah, tidak ada rujukannya. Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar nggak ada, penting selesai karena nggak banyak. Pertama, Rasulullah tahu semuanya dan wahyu sebagai pendampingnya yang mendampingi Rasul. Kalau Abu Bakar cuma 2 tahun, 1 tahun 10 bulan, nggak lama. Umar 12 tahun, sehingga pada masa dia banyak perubahan-perubahan. Hakim dipisah dari khalifah, berdiri sendiri, ada catatannya, dibentuk panitera, catatan-catatan hukumnya, kemudian dikasih gaji, dan rujukannya 4. Setelah Rasulullah wafat apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kalau nggak ada di Quran bagaimana? Lihat Sunnah Rasul. Nggak ada Sunnah Rasul bagaimana? Ijma. Ada nggak kesepakatan sahabat di Madinah saat itu? Oh, sahabat sepakat begini, ya sudah, jadi kesepakatan sahabat, konsensus namanya. Nggak ada juga, baru menggunakan logika, Qiyas, ilmu akal. Hanya itu. Ketika setelah Rasul tidak ada. Kemudian setelah Umar wafat, Utsman lanjut, Ali banyak perangnya karena banyak terjadi pergumulan politik. Kapan mulai lagi kembali? Pada masa dinasti Umayyah, pada masa Abdul Malik bin Marwan naik kembali, mulai diatur sistem peradilan, dibuat lebih luasnya karena banyak Islam menyebar. Dan puncaknya pada dinasti Abbasiyah, ditunjuk namanya Hakim Agung, Qadil Qudat. Siapa yang pertama menjadi Hakim Agungnya? Yaitu Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Dalam sejarah, Abu Hanifah ini mazhab Hanafi ya, dia nggak mau jadi hakim karena nggak mau muridnya ditunjuk. Muridnya naik, dialah menjadi Hakim Agung, dan dia yang memutuskan segala keputusan dan khalifah harus patuh kepadanya. Nah, ini pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi sebelumnya itu hakim itu masih di bawah khalifah, tapi pada Abbasiyah, kenapa? Karena khalifahnya tidak seperti sahabat Nabi sebelumnya kan? Karena dari Umayyah ke bawah kan sudah sistem monarki itu, turun temurun kan? Nah, jadi kapasitas kemampuannya tidak seperti para sahabat 4 khalifah itu, sehingga harus ada hakim agung yang sangat ahli ditunjuk untuk
menyelesaikan semua perkara urusan agama maupun urusan dunia. Namanya qadil qudat, kalau terjemahnya adalah hakim agung. Siapa yang pertama? Abu Yusuf, murid Abu Hanifah mazhab Hanafi. Beliau diminta nggak mau muridnya. Wa zahara aidan qudatul mazahib. Selain hakim agung ada juga apa? Hakim mazhab. Jadi untuk daerah ini ditetapkan siapa muftinya. Kalau sekarang berarti ketua MUI-nya. Untuk daerah ini siapa muftinya. Nah, jadi dengan perkembangan dinasti Umayyah Abbasiyah itu, para ahli agama itu semakin banyak. Kenapa? Karena khalifah kompetensinya tidak seperti 4 khalifah sebelumnya, sehingga dia harus mendistribusi kompetensinya kepada para hakim, para ahli, para cendekiawan. Jadi kalau ditanya, tidak bisa kita menggunakan trias politika di negara kita. Ada legislatif, yudikatif, harus semua tangan di satu orang. Pertanyaannya, kalau satu orang, siapa yang layak? Nggak ada. Jadi kita kembali ke sistem khalifah zaman dulu, Pak Ustadz. Yudikatif dia, legislatif dia, eksekutif dia. Kita yakin kepada dia, insya Allah dengan Quran Sunnah lancar semuanya. Pertanyaannya, siapa yang layak orang itu? Pasti kata yang satu, oh ini yang layak. Kata yang ini yang layak. Kata ini yang layak. Semua merasa layak. Ya udah, home pimpa jadinya kan. Siapa yang dipilih kan begitu. Pemilu akhirnya. Nah, terpilih yang terpilih kan begitu. Jadi itu kenapa pada akhirnya sistem itu terpisah, karena memang tidak ada lagi yang bisa kompeten mengcover semuanya. Dan kalau ada, pasti itu nabi palsu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sekomplit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah hakim agung, hakim mazhab, muncul lagi hakim-hakim khusus yang mengurusin masalah privat, masalah wakaf, masalah zakat. Kalau kita berarti apa sekarang? Komisioner, komisi Basnas, PWI, bagian ini. Jadi semakin banyak umatnya, maka semakin detil lagi pembagian para pemimpinnya. Jadi ada hakim agung, berarti ada hakim pemerintah, ada hakim provinsi, ada hakim negeri, kan begitu ya. Ada jaksa agung, ada jaksa tinggi, jaksa negeri. Nah, jadi sama, semakin banyak karena memang apa tadi? Semakin luas. Masalah zakat, satu mufti dibagi lagi, mufti bidang zakat, bidang wakaf. Nah, kita sekarang apa? Ketua Basnas, ketua BWI, kan begitu ya. Nah, satu lagi ketua BPJ halal, kan begitu. Jadi itu memang dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu siapa yang ngambil punya? Itu khalifah pemimpinnya sesuai dengan kebutuhan umat pada saat itu. Dan di fikih memang berkembang. Kemudian wakana nizam. Jadi sistemnya itu memang dibedakan mana peradilan pidana, mana peradilan perdata, mana peradilan administrasi. Memang pada masa Rasul mutlak di satu Rasul. Pada masa Abu Bakar masih di beliau, tapi pada masa Umar dan seterusnya itu sudah terpisah karena memang tidak bisa lagi hanya pada satu orang. Pada dinasti Abbasiyah zamannya Khalifah Al-Mahdi. Al-Mahdi ini berarti setelah Harun Ar-Rasyid, dia menciptakan ada bagian perencanaan umum, ada bagian perencanaan terkait dengan kemaslahatan umat. Berarti kalau sekarang itu Bappenas atau Kementerian PU, nah, pokoknya urusan umum-umum lah, dibentuk pemimpinnya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, masalah fasilitas, kebutuhan umat, kebutuhan ini. Kalau komisinya berarti ombudsman itu menyelesaikan itu, kira-kira begitu ya. Nah, pada masa Khalifah Mahdi Abbasiyah dibentuk itu, kenapa? Karena memang tidak ada satu orang pun yang bisa mengcover semuanya pada saat itu, dan sampai sekarang tidak ada orang yang bisa mengcover semuanya. Makanya jadi aneh kalau ada orang punya 4 jabatan, 5 jabatan. Nah, itu udah nggak mungkin itu. Dia menterinya, dia pemimpinnya, dia ketua ormasnya, dia ketua DKM-nya, dia ketua panitia. Nggak mungkin itu. Harus dibagi-bagi. Karena semua orang punya kapasitas masing-masing. Summa wajada qada'ul mazalim, kemudian dibentuk lagi apa terkait dengan orang-orang yang mengalami masalah. Misalnya hakim di provinsi zolim kepada keputusan, dia lapor kepada hakim yang
untuk menyelidiki kasus-kasus hakim yang tidak benar. Di Indonesia berarti apa? Komisi yudisial. Jadi sistem peradilan itu kan ada hakim. Siapa yang mengurus hakim? Ada Dewan Kehormatan Hakim Internal, kan begitu? Di luar itu apa? Komisi yudisial. Di luarnya lagi LSM, pemantau hakim, kan begitu? Nah, itu ternyata sudah ada jadi macam dinasti Abbasiyah Umayyah, sudah ada modelnya gitu. Jadi hakim ini kalau bermasalah melapor sini. Pada masa Umar langsung ketika Amr bin As berperkara anaknya, keputusannya tidak adil, kan orang Yahudi lapor ke Umar langsung ke Madinah. Nah, tapi setelah dinasti Abbasiyah berkembang, sudah ada bagian-bagian yang menangani kasus-kasus penyelewengan dan antisipasi. Jadi kalau negara kita kalau ditanya apa kira-kira gambarannya yang mendekati meskipun tidak mirip ya, berarti kalau di masyarakat ombudsman melayani keluhan masyarakat. Kalau dalam peradilan berarti komisi yudisial. Kalau internalnya itu Dewan Kehormatan Hakim. Nah, itu yang akan memberikan masukan. Kalau di MK kemarin MK kan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, untuk menetapkan kebenaran dalam sebuah peradilan dalam Islam itu hanya berputar pada 3 hal prinsip. Nah, sebagai kesimpulannya, apa yang pertama? I'timaduhu 'alal aqidati wal akhlaq, bahwa sistem peradilan itu prinsip yang mendasar tidak boleh ditinggalkan adalah berpegang teguh kepada akidah yang benar dan akhlak. Bagaimana itu? Litarbiyatid dhamiri wal wijdan, untuk mendidik hati nurani dan rasa empati, wa tahdhibin nafsi, membersihkan jiwa, i'dadil wazi ad-dini wal khuluqi al muhaimin ala sayrid da'wah, ala siyarid da'wah, menciptakan orang-orang yang punya nurani, pemahaman agama yang baik, akhlak yang terpuji, sehingga bisa mengkapar seluruh masalah yang ada. Matlubun fi ikhtiyaril qadi, dan syarat-syarat dia punya akhlak akidah yang benar, hati nurani yang baik, empati yang baik, tidak bermasalah, itu syarat mutlak yang harus ada pada diri seorang hakim. Dan hakim itu berarti apa? Tidak pernah bermasalah, berintegritas, berakhlak, kan begitu, dan tidak pernah terlibat kasus, dan akhlaknya di atas rata-rata. Nah, kalau untuk komisi nasional, saya sudah berapa kali dialog itu KPK itu integritasnya di atas rata-rata. Jadi kalau KPK itu ketemu, jangankan ngobrol, main badminton aja lagi berperkara, oh bisa kena itu, kan begitu ya. Nah itu saya tanya, untuk komisi Pak Ustadz, KPK itu integritas di atas rata-rata. Artinya kalau yang lain integritas itu nilainya 6-7, KPK sudah 10 dia. Jadi kalau ketemu saja nggak boleh, apalagi ngopi bareng, nggak bisa itu. Makanya para hakim kan dijaga itu. Hakim-hakim, pernah nggak ketemu hakim ngopi di warung kopi? Nggak pernah. Apalagi nangani perkara kan, dijaga dia. Karena nanti takut apa? Bisa tertuduh atau bisa dianggap dia punya kepentingan. Kemarin masih ingat viral itu, hakimnya sebelum memutuskan ngobrol terekam suaranya kan, lagi istirahat direkam, udah hakimnya langsung dicopot. Nah, jadi memang perlu akidah yang benar dan akhlak yang mulia, dan akhlaknya itu memang betul-betul di atas rata-rata. Yang kedua, bahwa seorang hakim itu harus ada di setiap daerah, dan itu wajib, tidak boleh ditunda. Bahwa penentuan hakim itu tidak boleh ada kekosongan hakim. Jadi ketika hakim ada yang meninggal atau diganti, segera, tidak boleh dalam hitungan sesaat pun hakim itu kosong. Karena ketika dia kosong, apalagi PLT misalnya, itu tidak bisa menyelesaikan atau memutuskan sengketa. Ini ada masalah ini, oke, belum ada pemimpinnya, masih nunggu SK, oh nggak bisa, harus segera itu. Kenapa? Karena kalau tidak, akan bahaya, akan merusak sistem yang ada di daerah tersebut. Kenapa? Al-adlu asasul mulki bal yastamiddu quwwatuhu minad daulah fit takhasum wa isal ahkam wastifa'il hukuk. Karena keadilan itu dasarnya apa? Bagaimana orang terpenuhi hak dan kewajibannya. Yang ketiga, bahwa seorang hakim itu istiqlal, harus punya otoritas independen,
tidak bisa diintervensi. Wal faslu bainas sultan, harus ada pemisahan otoritas kekuasaan. Jadi merujuk trias politika, meskipun itu bukan dari Islam, memang harus dipisah. Siapa yang punya otoritas yudikatif, siapa yang punya otoritas legislatif, siapa yang punya otoritas eksekutif. Memang pada masa Nabi sampai Khalifah Abu Bakar di tangan mereka semua tiga itu. Tapi ketika masuk masa Umar sudah mulai dipisah, dibagi. Pada masa Khalifah Dinasti Abbasiyah Umayyah sudah terbagi dengan begitu luas, siapa yang punya hak di yudikatif, punya hak di eksekutif, punya hak di legislatif, dan tiga-tiga ini tidak bisa mengintervensi satu sama lainnya. Nah, kalau kita melihat penjelasan fikih ini, maka jelaslah bahwa apa yang kita laksanakan di negara kita ada yang sesuai dengan pandangan ulama fikih syariat Islam, tapi ada yang berbeda karena memang adopsinya bukan dari hukum Islam. Tapi beberapa hal dan secara umum itu ada kemiripan dengan sistem kelola Islam yang dijelaskan para ulama dalam buku kitab fikih yang kita kaji sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jika ada waktu saya persilahkan. Jika tidak ada, nanti bisa bertanya di sebelah. Bagi yang ada waktu setelah habis sholat masih ingin ngobrol atau bertanya hal yang perlu dikonfirmasi. Demikian dapat saya sampaikan. Wa'alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.